Oke, jadi ini teman-teman untuk yang belum tahu, pelayanan penapisan tadi atau screening kesehatan tertentu itu adalah tindak lanjut dari hasil screening riwayat kesehatan tadi dan mencegah dampak lanjutan dari resiko penyakit tertentu. Nah, pelayanan penapisan atau screening kesehatan ini diberikan sesuai risiko penyakit peserta berdasarkan hasil screening riwayat kesehatan. Nah, Mas Anes, ini kan yang saya tahu nih kan FKTP dapat melakukan penyesuaian hasil screening riwayat kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik nih, sehingga peserta dapat diberikan pelayanan penapisan sesuai risiko peserta. Tapi kalau misalnya peserta pas berkunjung ke FKTP dia belum melakukan screening riwayat kesehatan tuh gimana, Mas? Nah, apabila peserta berkunjung ke FKTP dan belum melakukan screening riwayat kesehatan, namun berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik membutuhkan pelayanan screening kesehatan, peserta wajib untuk mengisi screening riwayat kesehatan terlebih dahulu sebelum dilakukan pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu, Mbak Rati. Oke, berarti ini si FKTP-nya ini tuh menjadi koordinator ya, Mas ya, untuk memberikan pelayanan Betul, penapisan. betul. Nah, oke. Ini berarti ini dapat dilakukan di mana aja nih, Mas? Iya, untuk pelayanannya dapat dilakukan di FKTP tempat peserta terdaftar atau FKTP lain atau jejaring FKTP atau laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang dapat dilakukan melalui rujukan horizontal dari FKTP tempat peserta terdaftar. Oke, nah kalau misalnya perlu pemeriksaan lanjutan tuh gimana tuh, Mas? Caranya tuh, Mas? Untuk pemeriksaan lanjutan dapat dilakukan di FKTP terdaftar dan atau dirujuk ke FKRTL berdasarkan hasil penapisan atau screening kesehatan tertentu sesuai indikasi medis dan sistem rujukan yang berlaku, Mbak Rati. Oke, oke. Nah, Mas Anes, kalau misalnya nih peserta saat itu sedang berada di luar daerah terdaftarnya nih, tapi dia mau melakukan screening kesehatan. Ini gimana nih Mas caranya nih? Untuk pengisian screening kesehatan, peserta dapat mengisi screening riwayat kesehatan dimanapun peserta berada. Namun, apabila peserta berisiko, maka dilakukan pemeriksaan oleh dokter FKTP di tempat peserta terdaftar, Mbak Rati. Jadi kalau untuk pengisian itu memang bisa di mana aja ya, mau di wilayah peserta terdaftar ataupun di luar wilayah peserta terdaftar gitu ya. Cuman kalau memang peserta tersebut berisiko, eh, namun jika peserta tersebut berisiko, maka harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter di FKTP di tempat peserta terdaftar. Nah, terus Mas Anes, ini cara FKTP mengetahui peserta mana yang beresiko ini nih, itu gimana caranya? Lewat mana FKTP-nya tahu? Untuk FKTP itu pada aplikasi Piker akan dapat diketahui berarti daftar peserta yang berisiko berdasarkan screening kesehatan yang wajib ditindaklanjuti oleh FKTP. Jadi masing-masing FKTP itu kan punya aplikasi Piker tuh. Nah itu akan dapat diketahui dari hasil pengisian screening oleh peserta akan ada nanti di aplikasi Piker tersebut berarti. Oke, berarti itu masing-masing FKTP itu dapat memantau ya Iya betul, pesertanya itu siapa-siapa aja sih sebenarnya yang beresiko betul. terkena suatu penyakit gitu. Nah, Mas Anes, ini kan kalau tadi Mas Anes bilang nih, peraturan BPJS nomor 3 tahun 2024 ini kan mengatur tentang pelaksanaan 14 screening kesehatan, Prolanis dan PRB. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu nih, Mas, sebenarnya Prolanis itu apa sih? Iya, baik untuk Prolanis itu adalah pelayanan kesehatan dengan pendekatan yang proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan peserta penderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Jadi memang selain screening di peraturan BPJS nomor 3 tahun 2024 itu juga dimuat tentang Prolanis dan PRB. Jadi untuk Prolanis kurang lebih seperti itu berarti pengertiannya. Dan untuk Prolanis sendiri untuk saat ini memang masih mencakup dua penyakit berarti yaitu ada penyakit diabetes, mellitus dan penyakit hipertensi.
Hmm. Nah, kalau manfaat Prolanis itu apa aja, Mas? Untuk manfaat Prolanis itu yang pertama ada konsultasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan dari dokter FKTP kepada peserta yang terdaftar sebagai peserta Prolanis. Lalu juga ada pelayanan obat. Tentunya peserta yang sudah menderita DM dan HT akan mendapatkan pelayanan obat pada Prolanis ini. Lalu yang berikutnya ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk mengelola peserta yang terdiagnosa DM dan HT. Lalu selain itu ada juga kegiatan kelompok. Nah, di mana kegiatan kelompok ini mencakup aktivitas dalam Prolanis ini berarti ada aktivitas senam dan juga ada edukasi atau penyuluhan. Edukasi dan penyuluhan tadi itu memang dilaksanakan secara rutin ya, Mas ya, oleh petugas FKTP berarti ya? Betul, untuk edukasi itu memang dilaksanakan secara rutin oleh FKTP 1 bulan 1 kali. Jadi peserta ke FKTP tidak hanya mendapatkan pelayanan konsultasi atau pelayanan obat atau pemeriksaan penunjang saja, cuman tapi juga mendapatkan edukasi tentang penyakitnya. Oh, itu untuk menambah ini ya berarti ya, pengetahuan peserta berarti ya, Betul, apa aja yang kira-kira harus dilakukan, apa aja pantangannya gitu ya, kurang lebih ya berarti ya, Mas. Nah, kalau peserta mau mendapatkan manfaat layanan Prolanis itu harus kemana nih, Mas? yang pertama peserta bisa konsultasi kesehatan dahulu yang dapat dilakukan secara langsung di FKTP oleh dokter ataupun melalui sistem informasi, telekonsultasi di aplikasi mobil CKN, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Dan pemeriksaan kesehatan dilakukan di FKTP oleh dokter. Yang kedua, pelayanan obat dilakukan di FKTP atau apotik PRB bagi peserta Prolanis PRB. Yang ketiga, untuk pemeriksaan penunjang dilakukan di FKTP, laboratorium jejaring FKTP ataupun laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yang keempat, untuk kegiatan kelompok dilakukan di FKTP, bisa dilakukan secara tatap muka maupun virtual, Mbak Rati. Hmm, nah ini kan kalau tatap muka ini kan berarti peserta datang ke FKTP ya. Betul. Nah, tapi kalau untuk misalnya nih lansia yang udah nggak kuat nih misalnya dia datang ke FKTP, petugas FKTP tuh bisa nggak sih nyamper ke rumah? Tentunya bisa ya Mbak Rati untuk petugas FKTP-nya untuk mendatangi secara langsung masing-masing peserta Prolanis ini ya, karena di masing-masing FKTP pasti ada program yang dimana tenaga kesehatan itu menghampiri peserta-peserta yang dirasa tidak mampu untuk datang ke FKTP. Nah, Mas, tadi kalau kita berbicara tentang di mana peserta mendapatkan manfaat layanan Prolanis, sekarang kita berbicara tentang kapan sih manfaat layanan Prolanis ini diberikan? Untuk kapan manfaat pelayanan Prolanis ini dapat diberikan, yang pertama untuk konsultasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan itu dilakukan sesuai dengan indikasi medis Mbak Rati. Nah, lalu untuk yang pelayanan obat dilakukan yang pertama bagi peserta Prolanis yang terdaftar sebagai peserta PRB, pelayanan obat yang diberikan mengacu pada ketentuan pemberian obat PRB. Lalu yang kedua, bagi peserta Prolanis yang tidak terdaftar sebagai peserta PRB, obat yang diberikan sesuai dengan indikasi medis. Itu untuk pelayanan obat. Lalu untuk yang ketiga itu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dilakukan yang pertama untuk gula darah sewaktu. Itu dilakukan dengan frekuensi pemeriksaan sesuai dengan indikasi medis. Lalu yang kedua ada gula darah puasa dengan frekuensi pemeriksaan 1 bulan 1 kali. Lalu ada yang ketiga gula darah postprandial dengan frekuensi pemeriksaan 1 bulan 1 kali. Yang keempat ada HbA1c dengan frekuensi pemeriksaan 3 bulan sampai dengan 6 bulan 1 kali. Lalu yang kelima ada pemeriksaan kimia darah
dengan frekuensi pemeriksaan 2 kali dalam 1 tahun. Yang keenam, ada urin analisis mikroalbuminuria dengan frekuensi pemeriksaan 2 kali dalam 1 tahun. Yang ketujuh, ada pemeriksaan tekanan darah dengan frekuensi pemeriksaan sesuai dengan indikasi medis. Itu untuk pemeriksaan penunjang. Lalu untuk kegiatan kelompok sendiri dilakukan. Yang pertama, untuk aktivitas fisik itu dilakukan 1 kali per klub per minggu. Jadi klub ini adalah sebuah kelompok yang berarti. Jadi biasanya dalam Prolanis itu ada klub-klub yang dibentuk di mana satu klub itu terdiri dari 15 sampai 30 peserta gitu. Nah, itu untuk yang aktivitas fisik. Lalu untuk yang edukasi kesehatan itu dilakukan sebanyak 1 kali per klub per bulan. Itu Mbak Rati. Oke. Nah, ini tadi pemeriksaan penunjangnya ini banyak banget ya, Mas ya. Ini udah jelas lah kalau menurut saya Prolanis tadi udah jelas yang disampaikan sama Mas Hanes. Tadi kita sudah berbicara tentang 14 jenis penyakit yang di screening. Kita sudah berbicara tentang Prolanis, sekarang ke PRB. Apa sih Mas sebenarnya tuh PRB tuh program rujuk balik ini?